Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang berkenan, ibu bapak, kepada ibu bapak yang berkenan hadir dalam acara menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum dibahas selanjutnya, untuk budaya positif sendiri, apakah ibu-ibu sudah menerapkannya di sekolah? Sudah, Ibu. Yang menurut saya sudah ya. Budaya positif itu dari mulai kebiasaan diri itu budaya positif, kemudian kesepakatan kelas itu juga budaya positif. Selanjutnya adalah mungkin maaf Pak, dilanjut Pak. Oke. Konsep inti dari budaya positif itu yaitu perubahan paradigma belajar. Yang pertama, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Silakan lanjut. Oke, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Telah kita ketahui dalam profil pelajar Pancasila itu ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, dan bernalar kritis. Satu lagi adalah kreatif. Lanjut Pak. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Perlu kita pahami adalah ilusi guru mengontrol murid. Kita sering mengontrol murid, mengharapkan murid itu memiliki karakter yang lebih baik, terus bersikap disiplin. Itu hanyalah ilusi, ya. Ketika guru mengontrol seorang murid itu hanyalah ilusi, itu hanyalah hayalan. Terus keduanya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu juga hanya hayalan kita, bahwa ketika kita mengontrol murid, semuanya adalah akan menghasilkan positif, padahal itu hanyalah sebuah ilusi. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kadang kita lupa bahwa mengkritik anak itu adalah suatu pembulian atau suatu judgement bahwa anak itu adalah bersalah. Kadang seorang anak itu memiliki alasan pembelaan untuk dirinya ketika dia melakukan kesalahan. Sebenarnya kadang dia melakukan kesalahan itu tidak pure dari dalam dirinya, mungkin karena faktor keluarganya, lingkungannya, atau sosialnya. Kita selalu merasa ketika anak itu bersalah, oh ya kamu bersalah. Kita selalu menghakimi, ya. Kadang ada pembulian di situ. Kamu mah udah kurus gitu ya, udah masa olah kebuk gitu ya. Itu kita mengharapkan dari kritik atau itu menguatkan karakternya, padahal itu hanyalah ilusi. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita selalu lupa ketika anak untuk berdisiplin itu ada pemaksaan. Ayo buru, ayo baris. Ya, kita mengharapkan setelah ini tidak ada lagi pemaksaan seperti itu. Yang ada menimbulkan rasa tanggung jawab dari seorang muridnya. Lanjut Pak. Oke, di sini mengubah stimulus respon ke teori kontrol.
Identitas gagal, hukuman, dampak murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri, tiba-tiba tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai dirinya. Itu dibuat guru ya, menyakiti guru, menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, kritik, menyindir, merendahkan. Jadi sudah saya jelaskan di depan ya. Identitas gagal itu adalah ketika kita merasa bahwa tindakan kita menghukum seorang murid itu akan memperoleh karakter lebih baik, ternyata itu hanyalah sebuah alasan, itu hanya sebuah ilusi, ya, khayalan saja. Nah, kita ubah identitas gagal itu menjadi identitas sukses. Disiplin, konsekuensinya kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, terus penahanan, sudah diketahui masuk akal, dibuat oleh guru dan murid, membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, menerapkan konseksual. Nah, di sini kita membantu guru itu kayak membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, itu adalah keyakinan kelas, kesepakatan yang dibuat kita dengan seorang murid. Gitu. Terus restitusi murid ini adalah bentuk konsekuensi atau bentuk kesepakatan. Kalau yang ini adalah bentuk penyelesaian masalah. Ya. Penyelesaian masalah ketika si anak mempunyai masalah di sekolahnya, kayak si anak itu bandel, sering bolos, tidur di kelas, terus nggak pakai seragam, terus datang ke sekolah pakai sendal misalnya. Murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Berupa undangan untuk mengadakan restitusi, anak itu dibawa ke dalam ruangan khusus. Kalau sekarang itu BK, kemarin kita sudah bahas tentang BK. Anak itu dibawa ke ruangan khusus tanpa kita mempublikasikannya masalahnya apa. Terus kita mengadakan segitiga restitusi dibuat oleh murid. Nah, dari segitiga restitusi ini, di sini pasti ada pembahasan. Di sini ada pembahasan. Ketika dia berbuat kesalahan, maka kita akan mengacu kepada kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Misalkan si anak itu datang terlambat, kita kesepakatan di sini adalah disiplin waktu. Apakah kamu sudah melanggar tentang keyakinan kelas kita? Dia akan sadar dengan sendiri, oh iya, saya melanggar keyakinan kelas yang sudah saya buat sendiri ternyata. Nah, ini saling berkaitan. Terakhir, menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas. Maaf Pak, belum. Kembali lagi. Ya, terakhir menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir, restitusi murid dan anak. Nanti di belakang ada ya cara kita untuk menggunakan segitiga restitusi. Mengapa? Oke. Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu tinjauan? Ya. Menurut saya sendiri mungkin kita lagi berjalan ya untuk melaksanakan semua itu. Lanjut Pak. Okay. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengaca pada disiplin dari diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan dan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Di sini disiplin positif itu kita tidak diperbolehkan ya menggunakan hukuman, memberikan reward maupun ancaman. Ya. Kadang kita, ayo anak-anak siapa yang bisa menjawab ini, ibu kasih ini. Nah, di situ anak-anak itu bisa menjawab, tapi dengan keyakinan dia bahwa besok saya kalau menjawab ini pasti diberikan gitu ya. Jadi mereka terus-menerus meyakini bahwa kalau saya pintar, kalau saya bisa, saya mendapat imbalan.
Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Silakan Pak. Di sini adalah disiplin positif bentuk reward ya. Saya sendiri itu apa? Gak tahu Steve. Oke. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Profil pelajar Pancasila yang pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan benar kritis. ADO Framework Years Program YPV toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, di dalam nilai-nilai kebajikan ini diharapkan peserta didik itu mempunyai profil pelajar Pancasila, Ibu Family Years Program, terus yang terakhir itu keterampilan, life skill, dapat dipercaya, lurus hatinya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Oke, lanjut di kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Lanjut Pak. Oke. 5 kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup. Di sana ada makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa cinta. Rasa cinta diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan dikenal. Kesenangan bermain, humor, khususnya tertawa, kebebasan mandiri memiliki pilihan mencoba hal baru maupun mengendalikan arah diri. Nah, dari 5 kebutuhan dasar manusia ini adalah ada kaitannya dengan budaya positif. Kadang kita a priori akan bertahan hidup ya, a priori akan kesenangan anak. Nah, di sini maka akan timbul karakter-karakter manusia yang berbeda. Karena kesenangannya tergantung, kebebasannya juga, penguasaannya dia terbatas, jadi maka akan timbul karakter-karakter yang tidak diinginkan. Maka kita harus memahami kebutuhan dasar manusia terlebih dahulu. Lanjut Pak. Motivasi perilaku manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya itu adalah motivasi intrinsik. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Diharapkan perilaku manusia ataupun perilaku murid kita itu adalah motivasi yang ada di sini, motivasi intrinsiknya yang terbangun untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan dihargai. Kita tahu sendiri ya, bukan hanya kita yang ingin dihargai, anak-anak juga memiliki hak yang sama untuk dihargai privasinya, dihargai dirinya, dan dihargai dalam sosial budayanya. Maka kita harus memiliki motivasi intrinsik. Lanjut Pak. Oke. Hukuman dan konsekuensi dan restitusi. 1. Tindakan rencana tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilambatkan bersifat satu arah berupa hukuman atau fisik. Kadang-kadang kita ketika menghukum seseorang itu, ya, menghukum anak itu, kita sudah menjudge bahwa anak itu adalah membuat sesuatu, membuat kejelekan sesuatu. Maka kita akan menghukumnya tanpa
kita tahu latar belakang masalahnya terlebih dahulu. 2, rencana disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru terlalu memonitor murid ya. Yang 3, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, untuk di 3 restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi murid itu terasa aman, nyaman. Jadi dia tahu batas kesalahannya di mana, terus dia tahu kesalahannya apa, terus apa yang harus dia perbaiki, dia mengerti dan paham. Lanjut Pak. Oke, membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu. Nah ini kalau bentuk hukumannya adalah kita pasti memberi hukuman ya kalau begitu kamu menghormat pada bendera selama 1 jam, gitu ya, itu bentuk hukumannya. Lanjut Pak. Teman, ayo dong, ketika kita di posisi seorang teman ya, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu bapaknya sekali ini. Yang sudah tidak apa-apa, yang lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Misalkan siswa tidak memakai atribut sekolah, kembali lagi Pak. Nah, ya. Kamu sudah melanggar peraturan. Nah, kalau pemantau itu pasti berbicara seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulang lagi. Lanjut Pak. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru sebagai manajer. Dia akan berbicara seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Di sana tidak ada hukuman dan tidak ada Oke. Lanjut Pak. Pembentukan keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ya, keyakinan kelas 1 ya, kita bahas keyakinan kelas 1. Kami yakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja. Oke, nomor pertama yaitu menstabilkan identitas. Dari segi 3 restitusi itu adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Inilah pembicaraan yang dibuat untuk murid dari seorang guru. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak, ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu, gitu ya. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu ya. Jadi ketika kita berbicara kepada murid, mempertanyakan permasalahannya, yang kita tanyakan itu kita berbicaranya seperti ini gitu ya, agar murid itu merasa nyaman. Lanjut Pak. Yang ketiga, menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, ini yang ditanyakan, apa keyakinan kelas kita? Tadi sudah saya bahas ya dari awal. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu?
Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa gitu ya, yang dilontarkan pertanyaan kepada anak kita ketika anak kita mendapatkan permasalahan. Lanjut Pak. Nah di sini mungkin ada videonya Pak sebentar. Ya teman-teman, tadi adalah contoh penerapan segitiga restitusi ketika kita sedang menghadapi masalah dan menyelesaikan masalah murid kita. Lanjut, penutup dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan guru memiliki standar sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam diskusi budaya positif. Semoga kita bisa menerapkannya di sekolah kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rini, kelas 3 SDN Mulangsari 1. Menurut saya, membuat keyakinan kelas bersama ibu guru sangat seru. Kita bisa bertukar pendapat bersama teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didin Firmansyah, kelas 2 SDN Mulangsari 1. Saya sangat senang sekali membuat keyakinan kelas bersama ibu. Dulu saya suka jajan sembarangan, tapi setelah ada keyakinan kelas, saya akan belajar memilih makanan. Terima kasih Ibu. Sekarang saya jadi tahu budaya positif. Terima kasih Ibu.